Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardian Pratikta. Saya dari Hukum B1 semester 8. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya di Hukum Media, di matkul Hukum Media, yaitu Bapak Zainal Arifin. Beliau memberikan 3 soal atau 3 tugas pertanyaan untuk mahasiswa, yaitu soal pertama, apa yang dimaksud dengan sumber hukum fundamental. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang saya pahami. Yang pertama itu, yang dimaksud dengan hukum media fundamental adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat materi tentang aspek-aspek mendasar dari suatu media. Nah, di sini yang bermuatan ideologis politis seperti ketentuan mengenai hak asasi manusia, hak menyatakan pendapat secara bebas dan berkomunikasi, kebebasan berinformasi, kebebasan pers dan sebagainya. Nah, di sini pun disuruh memberikan contoh, yaitu saya mengambil dari contohnya Al-Qur'an. Nah, di sini Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama. Nah, ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental di situ. Nah, yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Ya, itu sih. Nah, lalu yang kedua itu tentang sumber hukum struktural. Ya, struktural di sini menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu sektor atau bidang kehidupan masyarakat tertentu yang tidak secara langsung mengatur tentang media. Nah, namun peraturan hukum ini secara material berdampak bagi kehidupan media massa, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini pun contohnya dari hukum struktural itu ini antara lain kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nah, itu Undang-Undang Perseorangan Terbatas atau PT, terus Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, terus Undang-Undang Telekomunikasi dan lain-lain. Nah, di sini pun lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal, ya kan? Di sini pun yang saya pahami sumber hukum formal itu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal itu membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan hukum dan mengikat itu sendiri. Nah, dan sumber hukum formal itu meliputi beberapa hal seperti undang-undang, kebiasaan, terus keputusan hakim dan traktat. Nah, itu. Lalu apa sih yang dimaksud sumber hukum formal? Terus meliputi undang-undang. Nah, itu kan undang-undang itu meliputi semua bentuk, ya kan, peraturan undang-undang atau dalam pengertiannya material, bukan hanya dalam arti formal. Nah, lalu ada keputusan hakim. Nah, keputusan hakim itu terdahulu terdapat suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya. Nah, terus lalu ada traktat, ya kan. Traktat itu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Nah, itu sih yang bisa saya jelaskan dari 3 soal yang diberikan oleh Bapak Zainal Arifin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.